Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan ditemani oleh tamu yang istimewa. Beliau adalah seseorang artis ya, seorang pemeran dari sebuah film pendek, yaitu yang terkenal di channel Sadulur Akur ya, yang berjudul Kanuragan Terakhir. Kanuragan Terakhir. Baik. Di tengah-tengah kita, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kebetulan ini lagi rintik-rintik hujan, ditemani oleh pemeran dari film pendek yang sudah hampir mau ke episode ketiga ya. Iya. Alhamdulillah ya, kita akan mengorek informasi proses pembuatan filmnya, kemudian berapa episode nanti akan diproduksi, kemudian project-project apa lagi yang akan nanti digaungkan oleh channel tersebut, sekaligus dari mungkin dari produser dari film tersebut ya. Baik mirsa, untuk lebih jelasnya saya akan persilakan corong ini ya kepada beliau untuk memberikan informasi sedikit mengenai film ini. Untuk yang pertama ya, informasi mengenai film ini tentang apa, kemudian targetnya apa dan tujuannya apa, seperti itu. Silakan Bapak produser sekaligus pemeran antagonis Aci. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada rencana sebetulnya, karena memang akun Sadulur Akur itu miliknya bagian dari produksi ya, dari produksi film itu ya. Bukan sih. Bukan. Wow. Jadi Channel satu itu teh. Channel milik orang lain sih. Tepatnya editor Muhammad Rizal Pariji. Oh, berarti produser. Nah, jadi channelnya dia milik Muhammad Rizal Pariji, sama yang jadi si Abah itu Muhammad Habib Ismail. Awalnya sih hanya dipakai untuk cover saja. Oh iya. Cover lagu gitu ya. Cover lagu, cuman mungkin ada hambatan karena memang satu orang tidak ada bekerja. Ya akhirnya karena memang setiap malam minggu atau enggak malam minggu pun anak-anak sering kumpul. Bagus. Ngobrol. Saya tawarkan untuk pembuatan film, ya mereka respon bagus ya. Respon bagus. Keren banget ya. Jadi itu latar mah namanya bahasa pulang film eta. Lele modeh teh ya. Keren. Beliau itu sebetulnya pemeran dari Seha ngaranna teh Dede ya. Di film itu pendek. yang paling center banget tuh di cerita Lele Modeh itu. Keren tuh film. Iya, Lele Modeh ya. Boleh dicek ya di sebelah sini. Sebelah mananya? Belah dia lah. Oke, di linknya dibere lah. Ke film Lele Modeh. Itu produksi oleh Incredible ya. Produksi oleh Incredible itu film kan. Waktu itu kita ikut festival. Oh iya. Keren ya, kita masuk 50 besar. Ngarep 20 besar aja. Aduh, tapi keren, luar biasa ya kreativitas anak-anak kita khususnya di daerah gitu ya. Jadi memang harus kita motivasi, harus kita dukung sebetulnya, dan sekaligus kita ingin mengembangkan kreativitas mereka dan di dunia perkonten YouTubean gitulah, khususnya di situ. Kita lanjutkan ke awal mula kok bisa jadi memproduksi film ini, Kanuragan Terakhir. Jadi mereka maksudnya si Muhammad Deja sama si Cep Wendy sama Muhammad Habib Ismail katanya mau bikin film yang temanya itu fighting ya. Iya. Karena dulu waktu kecil suka nonton malam pirang Wira Sableng aja gegelutan. Ya langsung siapin laptop ya, kalau mau ide cerita dari saya pribadi langsung skrip naskah dibikin. Satu episode yang pertama itu kan jadinya 8 menit itu 13 scene kalau nggak salah. 2 hari berselang langsung proses shoot. Yang jadi hambatan di proses pembuatan film ini yang pertama ya sulit mendapatkan pemeran wanita
Itu karena kita melakukan atau membuat konten baik membuat film ataupun cover yang jadi yang kurangnya itu di talent perempuan ya. Enggak, di samping talent juga alat-alat. Oh, alat-alat. Iya, mungkin. Ya nggak apa-apa. Gitu. Untuk pemula kita gunakan seadanya aja. Iya, yang ini juga yang kanuragan terakhir cuma pakai HP. Bagus, keren. HP Samsung, banyak yang guys. Sukses loh. Banyak yang sukses untuk kreator-kreator yang pemula gitu seperti saya juga awalnya ya menggunakan seadanya aja. Seadanya aja bagus itu. Ngedit pakai aplikasi di HP Android, pakai Master Pro. Sip, Pro. keren. Ya itu sih alhamdulillah sampai saat ini udah selesai 2 episode. Episode 3 udah selesai syuting, tinggal produksi proses editor. Sebetulnya datang ke sini juga ini gak sengaja. Tang beja-beja ya, master. Tang beja-beja ya. Jadi saya ke sini kalau boleh jujur delip mau udud mau install ulang ini laptopnya. Dari Win 7 ke Win 10. Insya Allah sambil nunggu ya kopian lah. Ada kopi budaya tapi. Selanjutnya untuk boleh dikasih bocoran nih, lokasi syuting di mana, kemudian target penontonnya itu siapa gitu. Boleh silakan. Untuk lokasi syuting di Kampung Lemur Picung, Keren. Desa Mekarwangi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Di Pakidulan, di habitat asli Jadi baheula. kalau orang Garut, orang Garut Selatan tidak nonton film ini, aduh, keterlaluan lah. Ya mungkin kurang, ini udah deket, yang deket-deket kurang. Kenapa saya mengatakan kurang? Soalnya hampir 1 minggu episode kedua, episode pertamanya hampir 2 minggu. Penontonnya ya baru 1 video sekitar 1.000. Kalau misalkan episode pertama ya? Iya, episode pertama hampir 1.000, episode keduanya udah 1.000 lebih. Keren. Bayangin kalau misalkan satu kecamatan Talegong itu kan jumlah penduduknya mencapai 24.000. Sampai apa jumlah penduduk? Kan mantan Panwas. Keren. Ayo bocoran. Keren. Satu kecamatan Talegong itu jumlahnya 24.000. Satu desa Selawi 3.024 kalau nggak salah. Mekarwangi 2011 itu. Mekarwangi nggak tahu. Suka laksana. Terus kurang Selawi Hungkul lamun Joharan eta kan udah ya. Seharusnya kan udah di atas 2.000. Bahkan kalau misalkan semuanya warga mungkin nggak mau nonton, mungkin nggak tahu belum tahu tepatnya. Jadi, mungkin belum tahu. Lebih bagus yang udah pernah nonton di share lagi, kemudian diajak teman-temannya untuk nonton gitu ya. Siapapun itu, targetnya kita luas lah, universal. Iya gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin ada bocoran juga untuk cerita nih di film ini yang belum nonton nih. Kalau yang sudah ya mungkin agak kebayang gitu ya ceritanya kemana gitu, nantinya kemana. Untuk bocoran nih selanjutnya mungkin, atau ada yang dirahasiakan boleh lah, nggak apa-apa. Tapi bocorannya boleh, silakan gitu ya. Siap. Untuk cerita filmnya seperti apa nantinya gitu ya. Untuk cerita filmnya nantinya di episode 5 karena film ini akan rampung di episode 5 setelah nanti ganti tema. Kemudian setelah tema yang akan kita garap yang lainnya setelah ini kan akan terhilangkan mulai lagi di season 2 nya. Ini lebih ke apa ya? Fiksi ya. Filmnya fiksi gitu. Fiksi, boleh dikatakan fiksi sih. Cuman pesannya ini kan saya jadi orang jahat. Oh siap. Ya adik seperguruan saya yang itu siapa namanya? Lupa, si Kerta. Si Kerta, dia kan orang baik. Jadi sekuat-kuatnya saya sebagai orang jahat ya tetap akhirnya juga akan kalah sama kebaikan gitu. Itu jadi pesannya. Meskipun saya berusaha untuk mencari guru yang lebih baik dari si Abah, bahkan pusakanya sampai dicuri nantinya, tetap di akhir saya akan kalah, bahkan akan sadar saya nantinya jadi orang baik. Jadi orang baik gitu ya pesannya. Iya. Oke, keren. Selanjutnya mungkin nih dalam proses pengambilan pengambilan scene atau pengambilan
adegan itu ada apa namanya sedikit gangguan atau kelemahannya atau apalah hambatan yang jadi hambatan di proses itu kira-kira apa saja gitu. Yang jadi hambatan ya karena memang kameranya HP-nya cuma satu, Oh iya, itu sementara satu. kameramen berarti harus ngambil angle sana sini, close up dan sebagainya, ya terpaksa videonya cuma durasi ada Tapi, yang 4 detik, 5 detik. Jadi meskipun satu kamera tapi Iya. kita bisa menghasilkan sebuah karya yang Iya. bagus. Pokoknya saya cukup mengapresiasi kameramennya, jago Keren, luar biasa, keren, editornya juga apalagi. Bagus, Semangat Mama Deja Alfarisi. Mantap. Oke, di subscribe ya channel Sadulur Aku. Jangan lupa Kemudian subscribe. follow like, juga akun follow. Twitternya nanti ini Bapak Dio Hau Hau. Terus kemudian Pak Muhammad Reja nanti di follow juga Instagramnya gitu ya, dan mungkin nanti akan saya sertakan juga pemain-pemain yang lainnya di video ini gitu atau di deskripsi nanti. Oke. Siap. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya mungkin saya akan lebih mengorek informasi di kan beliau juga saat ini udah punya channel nih, rencananya untuk mengembangkan channelnya ke apa gitu, misalkan kontennya lebih ke apa gitu, boleh kasih bocoran juga, nanti di subscribe juga ya channel beliau Dio Hau Hau gitu Underscore tiba heula ngaran eta dina Facebook teh diganti-ganti Dio underscore. Asli nanti tahun 2011 ini 2011. Sebetulnya tidak sengaja sih buat akun YouTube. Nah, Tidak niat. ya sarua. Jadi Nah, mau tadinya mau yang penting fokus upload gitu mau ya. fokus ngurus channel Sadulur Aku, Sip. tapi nyar Di samping rencana itu ya. sampingan di samping itu lebih ke apa ya? Yang eta proses ieu gula aren barat lebih ke ya pengolahan pertanian. Betul. Yang khususnya mungkin perlu tahu banyak orang, khususnya di dunia per-YouTubean kan jarang gitu ya. Iya. Proses untuk tutorial bikin gula aren Betul. atau dalam pemeliharaan tanaman nanti Iya. mungkin gitu ya. Yaitu rencana Sasarannya seperti itu. sasarannya itu. Keren. Jadi untuk narasumber nanti bapak saya kan dia Mhm. master Wis, keren. penyadap air nira. 1 bulan itu sudah hampir menyamai gaji dari PNS. Ya, Subhanallah, pokoknya keren banget. pokoknya alhamdulillah. Jadi segala sesuatu dari keuletan ya. Iya. Gitu. Kemana weh? Rokok murah norolong kena kantong kohok. Kalengit air bintang tamu lagi. Aduh. Kerta. Oke, boleh dipraktekkan nih. Adegannya silakan. Adegan di film tersebut yang udah mungkin atau yang belum diperankan, boleh kasih bocoran lah. Diperankan oleh saudara Muhammad Dio. Dia Dio Hau Hau berperan sebagai Dharma penjahat Juni. Dasar situ bangka keparat ki. Aja. Ini Pak Asep Lopi senior saya. Enggak ada senior, enggak ada junior di Saya. sini. Pokoknya kita sama-sama berjuang bareng-bareng gitu lah. Kenal dari dulu sih waktu kita sama-sama muda. Pernah muda gitu ya. Ya pernah muda di masanya. Aduh. Waktu saya masih SLTA, Heeh. ini kakak saya. Kakak Selisih- seperguruan ya? Selisih usia ya 88 kan? Ya, Iya 2 88. tahun, setahun Oh, setengah iya. lah, setahun setengah. Tapi beliau lebih senior di dalam rumah tangga. Iya. Pemecah Karena- rekornya, pemecah Iya. rekor ketika lulus aliyah Bareto teh langsung kawin gitu ya. Yang boga budak langsung harita keren. Enggak langsung nikah 2009. 2009 keluar Suratnya langsung SMA, budak pas langsung nikah 2009 bulan Agustus, berarti 1 bulan keluar SLTA langsung nikah. 2010 punya rumah, 2011 punya anak. Heeh. Saya adalah salah satu orang yang membantah bahwa nikah itu harus mapan dulu. Heeh. Bahwa nikah itu harus dewasa dulu. Keren. Ini lebih ke motivator sekarang. Iya. Saya anak muda baru keluar sekolah, pekerjaan belum punya, tapi ya menurut saya sudah sukses. Karena sukses di mata saya bukan dilihat orang, tapi saya yang merasakan. Keren. Kayak harus. Meskipun orang misalkan melihat keadaan saya apa sih? Punya apa sih gitu, tapi saya udah merasa nyaman, saya Kan sudah lah merasa netizen enak. mah gitu kan bahasa Iya, pokok iya. atau didenge kan menikmati kita sendiri. Iya kan. gitu maksudnya. Mantap, keren.
Makanya kalau ada yang mau nikah muda ya silahkan aja. Kalau misalkan dengan menikah bisa membuat Anda bahagia, kenapa mesti menunda untuk bahagia? Betul, betul, betul. Gitu. Halal. Iya. Karena rezeki itu kan udah diatur. Betul. Jadi kan menurut Al-Qur'an rezeki itu ada untuk masing-masing. Misal ada untuk pribadinya, meskipun belum menikah kan rezeki tetap ada. Otomatis kan kalau menikah misalkan ada rezeki untuk suami, ada rezeki untuk istri, ada rezeki yang dihasilkan dari hasil pertikahan. Apalagi kalau sudah punya anak, berarti pintu rezeki kebuka lagi, rezeki untuk anak. Tuh dengerin ya, buat yang masih can halal gitu ya, makanya ya daripada mau nikah nunggu dewasa sampai usia 25, 26 sampai 30 bahkan 35. Ya daripada melakukan hal-hal ya memang ya. Karena dewasa itu tidak diukur dengan umur ya, dengan usia, benar. Iya. Dewasa itu tidak diukur dengan umur. Betul. Bayangin 20 tahun menikah. Makanya saya bingung ketika misalkan melihat banyak anak muda, ini sebagian ya, tapi kalau lobaan anak 4 tahun 5 tahun keluar SLTA, jadi seolah-olah masih bingung mau apa sih, seolah-olah saya mau apa gitu kan. Kerja enggak gitu, membantu orang tua gak mau, gengsi. Ya tiap hari ungkag-ingkig saja. Jadi gak jelas gitu ya. Bagus, keren. Mana di luar hujan, iya nginstal oge acan. Nah, gue ketika penting, izin dari istri sudah ada. Bagus, udah ada SPPD ya? Udah SPPD, udah ada, izin udah ada. Palingnya Kurawa sedang menunggu di rumah. Tapi iya, saya sebetulnya hayang kayak gitu yang mabar gitu, bebarengan gitu, peting-peting gitu. Ada, nges mau bisa main. Telkomsel di Selawi buruk. Oh gitu. Jadi sekarang itu lagi vakum ya di dunia pergamingan. Vakum. Jangankan untuk main games, buka WhatsApp saja susah. Itu terasa sekitar berapa minggu terakhir? 2 bulan. Nah, itu mah bahasa orang dari itu mah masih eta kan halus kan ya? Halus. Memang tidak apa misalnya sekarang ada. Tapi beberapa lokasi mah aya rada mujir gitu. Lemur Picung kan? Dia itu di Selawi Picung mah kan sinyal Cisewu. Piket ge sinyal Cisewu. Icu. Oke. Sedikit Noel nih. Rencana kita yang di film sejarah itu ya, salah satu daerah yang akan kita angkat nanti masih di wilayah Talegong, Garut Selatan. Ingat ya, Garut Talegong itu aya di map. Jadi nanti kita akan membuat sebuah film yang menceritakan tentang silsilah dari sejarah ya, bukan silsilah. Iya, sejarah berdirinya dari suatu daerah atau suatu desa di Kecamatan Talegong khususnya. Trailer sih belum, cuman baru itu doang sih. Rencana. Udah ada sih cerita-ceritanya, sejarah-sejarahnya di web desa ya. Ada. Akan membuat sebuah film yang berjudul Mbah Mu'id sih, The Story of Selawi. Iya. Udah sampai mana nih garapan sementara ini untuk skrip ataupun skenario gitu? Udah ada belum? Digarap sih belum, cuman sampai saat ini menggali informasi terus lah. Ya, betul. Mengunjungi ya orang-orang yang memang hidupnya saksi sejarah ya. Iya, saksi sejarah memang belum ada. Tapi karena memang drama sejarah itu kan cukup menantang, karena soalnya kan harus asli ceritanya. Betul. Jadi ulah ngarang. Jadi kalau untuk sementara sih ya sumber iya makan dina blog itu teh ya. Desa. Sementara ini patokannya dari sana bahwa Desa Selawi itu berdiri tahun 1870. Pengungsian dari daerah Sumedang, Bandung, keturunan dalam Sukapura
Tuh dalam Sukapura. Berarti dalam Sukapura itu kerajaan Galuh. Galuh itu berarti Pajajaran. Gitu. Di sana mendapatkan tekanan, pindah ke sini, mungkin berpindah-pindah. Akhirnya menemukan sebuah tempat, iya, yang dirasa sudah enak. Yang itu sama salah satu sesepuh dikasih nama Desa Slawi. Itu akan dibuat film nantinya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah mau di channel Sadura Akur, mau di sini, pokoknya kita akan sama-sama menggarap proyek itu ya. Iya, mudah-mudahan lancar. Dan launching Insya Allah 2021. Pokoknya kita harus deal. Gitu. Iya. Apapun ceritanya. Target tayang sih bulan Oktober 2021. Rencananya mau durasi 1 jam. Mudah-mudahan 1 jam sekitar 300-in lah mampu. Berarti membutuhkan pemeran sekitar 15 orangan lah. Rencana latar di mana kira-kira nanti? Latar nama Tegal lah. Iya. Iki Tegal kabeh. Tegal ente maksudna anu Tegal pisan anu memang eueuh imah jeung aya salah satu rumah anu memang ciga keraton. Zaman harita gitu. Zaman kerajaan. Memang ada sentuhan kerajaannya, ada sentuhan islaminya. Iya. Insyaallah. Jadi leh-leh teh karena memang target tayang Oktober jadi sambil mematangkan. Jadi Agustusan lah. Pemigaran Agustus. Ngahaja kan jadi kabeberi ku waktu mah urang teh sok nya kitu teh kejar target. Soalnya ayeuna fokus heula. Iya. Anu lagan terakhir. Sip. Balik lagi ke proyek yang udah jadi kemarin ya. Kita kan masuk 50 besar. Tanggapannya nih selaku pemain, selaku produser gitu. Bagaimana nih? Kita ini sebetulnya hasilnya kurang memuaskan ya. Gitu, kurang memuaskan karena memang persiapannya juga kurang banyak faktor ya. Iya, banyak faktor diantaranya ya salah satunya kita tahu H-3 betul sebelum festival itu ditutup. Jadi kita telat dapat informasi. Iya, telat dapat informasi. Kalau masalah struktur dramatisnya sih karena memang ya seperti itu. Kemudian tema yang dibawakan kan apa kemarin? Kaulinan zaman baheula, zaman bareto keurican aya kearifan lokal. Betul. Kearifan lokal. Can aya sinyal baheula. Iya, jadi tapi dipadukan. Ya anak-anak yang lahir 90 ke bawah ya permainannya ya seperti itu. Cuman jajan, maling jambu, boy-boyan. Lele itu kan gegabah. Makanya ada yang jatuh itu. Wah, itu bahaya. Bahaya. Kanu jatuh eta insyaallah dihadirkeun lah di. Tapi cukup bersyukur karena pemenang itu bukan mereka yang masuk nominasi 5 besar. Pemenang itu ya kita semua yang ikut serta. Betul. Jadi sebuah pengalaman. Keren. Cuman kan kemarin di Instagram apa itu? Festival film pendek katanya mau dikasih sertifikat. Tapi buktinya sama. Saya nungguin juga. Kemarin si Kang Egi juga nanyain. Nggak ada di email juga. Iya. Jadi kita sedikit kecewa sih. Memang kecewa sih untuk proses penilaian dan lain sebagainya gitu. Iya. Karena kalau kita nyimak di Instagram, komentar-komentar yang lain pun lebih pedas. Karena ada sedikit kejanggalan. Iya. Banyak kejanggalan. Banyak kejanggalan. Nu menang nu aya artis. Iya. Mayar artis lebih mahar batu. Meureunnan. Kebenaran we teh. 10 menitnya durasi nanti kamera teh dengan lele bodeh teh. Iya, bayangin sorenya datang, memberitahu kepada saya, langsung bikin naskah sampai jam 2 malam. Keren. Besoknya langsung briefing syuting. Mana pemerannya tidak ada 2 orang. Aduh. Berarti ceritanya dirubah si alurna teh seetik da kurang teh. Jadi itu labuh sehari dibereskan 2 malam ini editor tidak tidur asli sumpah saya cuman butuh waktu istirahat 4 jam 3 jam lah. Keren. Kejar tayang banget itu 3 hari. Itu cerita mengenai produksi Lele Bodeh ya teman-teman. Iya. Di kamera ada ngegeser ya. Saya jadi dede di sana, dede.
Saya jadi tukang membawa kamera. Tukang ngajing-jingan senang. Asli, aduh hari pertanyaan itu mah lah. Karena tadi beliau sedikit mengorek-orek Korek naon ya? dalam Salah ngomong orang. masalah urusan itu pernikahan. Oh, pernikahan balik ke Iya, kawin. Sok lah, kawin. motivasi ya. Iya kan dia usia lebih tua tapi nikah duluan Beja-beja saya. aja. Nikah tahun berapa? Saya 2016, 17 lah. 2017 berarti 8 tahun selisihnya sama saya. Saya nikah di 28, usia 28. Di 28. Pernah mengalami berada di titik terendah. Pernah. Titik terendahnya ketika saya tidak punya duit, itu pasti titik terendah. Iya. Yang anyukan itu ke warung, wajar kan, untuk menyambung hidup gitu, mempertahankan hidup supaya kita survive. Tapi itu memang harus kita alami. Iya. Tapi nggak ada tantangannya. Ada. Nggak ada. Nikah 28 tahun, pekerjaan sudah punya, udah dapat gaji. Ayo, setik saya. Iya. Tantangannya di mana? Tantangannya ya bikin rumah waktu itu. Iya, tapi kan setidaknya udah ada pendapatan, udah ada gajinya. Iya sih. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya coba. Oh, itu guys kerja. Udah kerja. Encan. Wah, udah. 1 bulan keluar SLTA menikah. Saya langsung direkrut. Enggak. Wah, Enggak. Jadi setelah menikah mikir saya kerja apa. Ada kakak saya Asep Obom, kerjanya di pasar jualan baju. ikut. Saya ikut. Dengan bermodalkan ya adalah mas kawin dijual. Enggak apa-apa. Iya. 1 tahun bisa menepahi keluarga dari hasil jualan di pasar. Keren. Plus waktu itu sama jualan pulsa. Bener. Terus sama di memeti oke hari iya, depan orang nganyukan pulsa cetak foto. Jual pulsa waktu itu memang untungnya besar. Disebut besar karena memang dulu yang 5.000 di bawah 5.000 dijual 8.000. Yang 10.000 di bawah 10.000 dijual 13.000. Dulu kan nggak ada yang beli pulsa di atas 25.000 kecuali ya para PNS yang beli 25.000. Berarti per transaksi kita hitung untungnya 3.000. Kalau kita punya saldo 100.000 yang beli hanya 5.000 berarti 20 kali transaksi. Dari 100.000 itu bisa dapat untung 60.000. Dari 100.000. Sekarang masih jalannya? Enggak, bangkrut. Oh, lah. Mau rumah, mau pindah rumah, gak mau tinggal sama mertua, gak mau tinggal sama orang tua sendiri, ya mandiri ya. Iya, mau mandiri. Keren. Modal untuk jualan dipakai beli rumah, bangun rumah di itu tanah mertua. Pan orang ya nong kadinya. Iya, modalnya habis, kemudian ya jualannya berhenti. Gak ada sisa uang sedikit dipakai daftar kuliah. Oh iya. Biaya kuliah dari mana? Semuanya dari orang tua. Apa-apa. Kecuali ongkos. 2011 punya anak, lahiran di klinik. Keren. Tantangannya lumayan, perih. Ya. Di awal-awal titik terendah di awal-awal bagi saya. Bayangin buat rumah, merintis usaha, punya anak juga pas lahiran ada hambatan. Ya. Anak usia 2 tahun diponis punya penyakit paru-paru. Harus bolak-balik berobat mengobati anak selama 10 bulan, tebus obatnya 2 minggu 1 kali, ada yang 3 minggu 1 kali. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa kerja itu. Honor, langsung masuk honor, gaji 60.000, 90.000. Alhamdulillah. Tapi terus disyukuri. Kerja di bengkel. Iya, enggak apa-apa. 2014 anak sembuh, kuliah beres. 2014 kuliah sembuh, kuliah beres, anak sembuh 2014. Jadi hikmahnya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu tetap kita harus jangan lupa bersyukur. Apapun yang terjadi. Tetap jalani hidup ini, cek lagu kayak gitu. Keren mati. Iya, Jadi jangan 2000. pernah takut untuk menikah. Iya, jangan pernah takut untuk menikah muda. Jangan pernah takut.
2016 saya hajatan ngeret budak. Sekitarnya. Iya. 2017 alhamdulillah kebeli lagi rumah, pindah 2017 sampai sekarang. Subhanallah kan cuman sinyal hungkul Nu jadi hambatan eta sinyal. Aduh, tenang lah. Jadi motivasi dan informasi yang kita dapatkan mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali ya buat para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Terima kasih banget yang udah nonton. Kita udah sampai 30 menit nih ngobrol-ngobrolnya, keren ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan beliau. Kemudian yang belum subscribe, saya tolong bantu di subscribe ya untuk channel ini. Harus Ya, channel beliau, channel ini Sadulur ANR. Akur, Incredible Production, dan talent-talent ataupun yang rame sekarang jadi content creator di wilayah Talegong. Insya Allah saya akan bantu linknya saya sertakan di video ini. siap. Oke, mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu sementara. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Nanti untuk proyek yang selanjutnya di film-film ataupun informasi-informasi yang mengenai channel beliau dan lain-lain gitu ya teman-teman, bisa kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih udah nonton, tidak di skip, udah sampai akhir nontonnya, bagus banget, terima kasih. Alhamdulillah ya, channel ini juga udah sampai 10.000 lebih subscriber. Wow. Tapi encan dimonet karena waktu tontonnya masih kurang. Tidak aman. Makanya jangan lupa subscribe Gitu ya. channel Nonton YouTube sing beres. ANR, video-video nantong di skip. Nah gitu. Video akun YouTube Sadulur Akur kena nu dia dewa homa teu ulah wakage. Kudu. Perlu. Baik, terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, kita akan berbincang-bincang lagi dengan teman-teman yang lainnya sebagai konten kreator pemula, sama seperti saya pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.